Hai there, welcome to Kifka Review. Dan kali ini saya mau mereview laptop yang ada di depan saya, yaitu laptop HP 14S Deki 5567TU dengan layar 14 in. Laptop ini baru dengan garansi resmi. Isi paket penjualannya ada unit laptop, charger, kabel power, manual book, dan kartu garansi. Laptop ini dibekali dengan Windows original, yaitu Windows 11 Home Single Language 64-bit, dan dibekali juga dengan lisensi original OHS atau Office Home and Student. Prosesornya laptop ini menggunakan Intel Core i3 1215U generasi 12 dengan fabrikasi Intel 7 dengan 10 nanometer. Prosesor ini jumlah core-nya ada 6 dan thread-nya ada 8. Dengan performa core-nya ada 2 dan efisien core-nya ada 4. Untuk kecepatan dasarnya prosesor ini ada di 1,20 GHz. Dengan turbo boost dari performa core-nya mencapai 4,40 GHz dan turbo boost dari efisiensi core-nya mencapai 3,30 GHz. Kita lanjut untuk segi RAM-nya. Laptop ini menggunakan RAM bawaan 8 GB DDR4 dengan kecepatan di 3200 MHz single channel. Dari segi grafiknya, laptop ini menggunakan integrated graphic dari prosesornya. Dengan VGA integrated graphicnya yaitu Intel UHD Graphic generasi 12 dengan kecepatan di 1,10 GHz dan mendukung OpenCL, Direct Compute, DirectML, Vulkan, OpenGL 4.6. Lanjut kita ke bagian storage. Laptop ini menggunakan NVMe dari Kingston yang memiliki kapasitas 512 GB. Dan hasil pengetesan yang kami dapat, NVMe ini kecepatan read-nya mencapai 3473 MB per second dan kecepatan write-nya mencapai 3208 MB per second. Untuk WiFi-nya, laptop ini menggunakan Realtek RT8822CE 80211AC PCIe adapter. Opsi upgrade atau penggantian yang tersedia dari laptop ini yaitu slot RAM ada 2, slot M.2 NVMe ada 1 dan bisa diganti. Slot hard disk SATA ada 1, tapi ini belum ada dedikit dalam paket pembeliannya. Terakhir, WiFi-nya juga tidak tanam, alias bisa diganti. Lanjut kita menuju desainnya. Dari segi bodi, laptop yang saya review ini warnanya silver. Di bagian layar warna hitam dengan corak-corak garis-garis samar di bagian bodinya. Lalu laptop ini memiliki tombol power sendiri yang berada di pojok kiri atas, alias tidak ikut ke dalam keyboard. Kemudian indikator powernya ada di sisi kiri. Oke, kita lanjut. Di sisi bagian kanan laptop ini ada colokan charger, slot HDMI, ada 2 slot USB 3.0, USB Type-C, audio jack, dan indikator charger. Di bagian sisi kiri ada slot SD card, indikator hard disk, dan indikator power. Di bagian atas keyboardnya ada lubang untuk speaker. Di bagian bawah ada 2 karet penyangga. Lalu sisi belakang ada pembuangan panas dari kipas yang tertutup layar. Kemudian di bagian casing belakang ada logo HP. Di bagian atas layar ada mikrofon, kamera, dan indikator kamera. Untuk bezel layar dari sisi kanan dan kiri ini sudah termasuk tipis, yaitu ada di 6 mm. Bezel atas ada di 13 mm, bezel bawah ada di 22 mm. Untuk dimensinya, panjang laptop ini ada di 32,3 cm, lebarnya di 22,2 cm. Kalau dibuka, tingginya ada di 22,9 cm, dan terakhir ketebalan dari laptop ini ada di 1,8 cm. Laptop ini menggunakan sistem pendingin berupa 1 kipas dan 1 heat pipe. Untuk berat laptop ini tanpa charger ada di 1,3 kg. Sedangkan kalau kita bawa dengan charger, beratnya menjadi 1,6 kg. Nah, untuk chargernya sendiri, laptop ini memakai charger dengan tegangan 19,5 volt, 2,31 ampere, 45 watt dengan bentuk adaptor saja yang membutuhkan kabel power. Selanjutnya kita bahas bagian keyboardnya.
Keyboard ini berwarna silver. Sayang sekali untuk huruf dan angkanya itu juga berwarna silver transparan. Jadi jika dengan cahaya minim, huruf dan angkanya kurang kelihatan. Untungnya laptop ini dilengkapi dengan backlight berwarna putih, jadi masih aman jika backlightnya nyala. Untuk shortcut dari keyboard ada help, kontrol kencerahan, screen mode, on off, backlight, mute, kontrol volume, previous, play and pause, next, dan yang terakhir mode pesawat. Untuk bagian touchpad ini memiliki warna silver dengan bentuk single klik di tengah, yang cara kerja klik kanan kirinya menggunakan sensor. Untuk bagian layarnya, laptop ini menggunakan layar 14 inch dengan resolusi ada di 1920 x 1080 dengan frekuensi atau frame rate-nya ada di 60 Hz. Oke, kita menuju ke bagian pengetesan. Yang pertama kita tes dengan video 4K dan ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya warna yang dihasilkan cukup jernih dan motion yang dihasilkan juga lancar. Lanjut kita tes di bagian suaranya dan ini hasilnya. Itu tadi untuk pengetesan dari suaranya. Kalau menurut saya treble-nya sudah cukup bagus, tapi bass-nya masih standar saja. Dan volume yang dihasilkan juga termasuk standar saja. Bukan yang pelan, tapi bukan juga yang keras. Sekarang tes bagian kamera dan ini hasilnya. Halo, tes. Ini adalah perekaman kamera dari laptop HP 14 SBQ 5567 TU tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Dan apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah suara-suara bising yang ada itu juga terdengar? Terima kasih. Itu tadi untuk hasil kameranya, dan resolusi default dari kamera laptop ini ada di 1280 x 720. Gimana menurut kalian untuk hasil kameranya? Kalau menurut saya, hasil kamera laptop ini sudah cukup bagus dengan hasil mikrofon yang bagus. Suara bisingnya minim. Untuk performa sintetis kita menggunakan Passmark dengan cuplikan render 3D DirectX 12. Dengan resolusi 1920 x 1080, kita mendapatkan average FPS di 22 frame per second. Dan hasil performa sintetis yang kita dapatkan menggunakan Passmark bisa kalian cek sendiri di Excel yang sudah kami tampilkan ini. Lanjut kita tes laptop ini menggunakan heavy load selama 10 menit. Kita mendapatkan kecepatan maksimal prosesor di 4390 MHz dengan suhu prosesor maksimal di 75 derajat. Dan untuk suhu storage maksimal kita mendapat 55 derajat. Ini termasuk dingin. Untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 41.050 mAh. Dan setelah kita tes untuk menampilkan YouTube selama 30 menit, baterai laptop ini berkurang 12%. Lalu kita tes menggunakan heavy load selama 10 menit, baterai laptop ini berkurang 11%. Oke, sekarang kita tes booting laptop ini dan ini hasilnya. Dan waktu yang dibutuhkan laptop dari awal menyalakan sampai masuk Windows yaitu kisaran 16 detik. Lanjut untuk tes hasil gamingnya. Pertama kita tes menggunakan PES 2019 dengan settingan grafik medium. Laptop ini mendapatkan 30 fps. Untuk Genshin Impact dengan settingan grafik low, laptop ini mendapatkan 45 fps. Lalu untuk GTA 5 dengan settingan grafik high, laptop ini mendapatkan 20 fps. Terakhir kita tes dengan game Car X-Street dengan settingan grafik low, laptop ini mendapatkan 20 fps.
Hasil rangkuman tes gamenya bisa kalian cek di layar. Untuk suhu setelah main game GTA 5 selama 10 menit, bagian terpanas ada di bagian atas keyboard dengan suhu mencapai 42,9 derajat dan bagian keyboard suhunya ada di 40,4 derajat. Kesimpulannya, laptop ini direkomendasikan untuk kalian yang membutuhkan laptop dengan kegunaan aplikasi Office dan editing ringan. Untuk kelebihannya, laptop ini punya penyimpanan yang besar, yaitu di 512 GB dengan NVMe yang kenceng mencapai 3000-an MB per second. Keyboardnya backlight, Windowsnya ori, lisensi OHS juga ada, RAM dan SSD bisa di-upgrade, layarnya FHD. Dari segi kekurangan laptop ini ada di keyboardnya warna silver, lalu warna huruf dan angkanya juga hampir sama, yaitu warna silver transparan. Untungnya laptop ini punya backlight. Lalu untuk USB-nya ini support dengan flash disk, mouse dan lain-lain, tapi tidak support dengan NVMe eksternal. Jadi saya harus memindahkan file-file pengetesan dari NVMe eksternal saya menggunakan konverter USB Type-C. Lalu untuk fitur tambahan dari laptop ini juga termasuk minim. Untuk harga per tanggal video ini diupload saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you, bye bye. Tapi ini minimalis banget loh ya. Ini elegan sekali desainnya ini. Nah, elegan kali.